Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Heboh, lokasi tambang berada di belakang sekolah SMA N1 Cimarga dianggap mengganggu aktivitas warga. Diterjang angin kencang, tenda peringatan Hari Santri di Kota Cilegon ambruk. Pemerintah pusat berencana relokasi sementara 31 kepala keluarga di zona merah radioaktif Cikande. Petugas tim penanganan radiasi radioaktif dari BRIN bersama petugas dari TNI Polri mendatangi dan mendata rumah yang berada di zona kuning dan zona merah radiasi radioaktif yang berada di sekitar kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Satu persatu warga didatangi petugas diminta untuk mengisi data. Nantinya warga yang ada di 2 lokasi ini akan direlokasi sementara ke tempat yang lebih aman. Pemerintah pusat bersama Pemda Serang berencana akan merelokasi sementara 31 kepala keluarga. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses dekontaminasi sekaligus menjamin keselamatan warga dari paparan radiasi. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, relokasi merupakan bagian penting dari strategi mitigasi. Proses pembersihan tidak bisa dilakukan jika warga masih tinggal di zona kontaminasi. Progres yang kita lakukan adalah tentu kita juga melakukan pemetaan, baik pemetaan pada permukaan maupun pemetaan bersifat sertifikasi, pemetaan pada tingkat kedalaman kita lakukan di sini dilakukan oleh BRIN. Nanti bisa diperlukan kami akan saya sampaikan. Namun pada hari ini kita ingin menyampaikan progres kerja di lapangan yang dilakukan oleh KBRN, dilakukan oleh Nubika dan juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya. Bisa dilihat di sini bahwa sampai sejauh ini kita sudah melakukan upaya proses dekontaminasi sumber radiasi itu berada saat ini ada 13 sumber dekontaminasi radiasi. Rasio juga menyampaikan bahwa relokasi hanya bersifat sementara sampai kawasan benar-benar dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BPTN. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Empat pelaku penyelundupan 172.000 benih lobster berinisial MR, PA, SA, dan DO ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, bekerja sama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas dengan 8 koper yang dibawa pelaku saat akan terbang menuju Bandara Singapura. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, petugas menemukan 172 bungkus plastik yang berisikan 172.000 lebih benih lobster jenis mutiara dan pasir yang disembunyikan di dalam koper yang sudah dimodifikasi para pelaku. Dari pengakuan para pelaku bahwa benih lobster tersebut didapat dari nelayan di perairan Laut Jawa dan akan dikirim ke negara Vietnam dengan upah sebesar 10 hingga 15 juta rupiah jika berhasil. Setelah kita melakukan analisa, kami mencurigai ada 8 koper yang dibawa oleh 4 penumpang. Penumpangnya berinisial tadi ya. Mana tadi? Berinisial MR 38 tahun, kemudian PA 46 tahun, kemudian SA 36 tahun dan DO 26 tahun. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan penumpangnya. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap 8 koper tadi, ditemukan kurang lebih 172.000
172 ya bungkusan dengan total kurang lebih 172.000 ekor ya, benih lobster. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dititipkan di rumah tahanan Bea Cukai di Jakarta dan terancam hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sementara itu, untuk menjaga ekosistem biota laut, seluruh benih-benih lobster kembali dilepas liarkan di perairan pantai Carita, Pandeglang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita. Salah satu daerah penghasil gula aren berada di Kampung Guhaguyang, Desa Cibungur, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak. Selain bertani, hampir sebagian warga Guhaguyang merupakan pembuat gula aren terbaik. Aroma manis khas gula aren menyeruak dari saung-saung sederhana di ladang-ladang petani yang berada di area perbukitan wilayah tersebut. Dengan tetap mempertahankan pengolahan gula aren secara tradisional yang diwariskan para leluhur, setiap hari petani mendatangi kebun untuk mengambil sadapan air nira sebagai bahan dasar pembuatan gula aren. Proses ini dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Nira yang terkumpul dibawa ke tempat produksi dan dituangkan ke wajan untuk diolah. Nira dimasak di atas tungku dengan nyala api sedang untuk menghasilkan gula yang berkualitas. Setelah gula aren matang dan kental, kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu hingga mengeras. Setelah itu, gula aren tersebut dibungkus dengan menggunakan daun aren atau daun salak, dan gula aren yang telah dibungkus pun siap dipasarkan. Atma, salah satu pengrajin gula, mengaku hampir 30 tahun ia menggeluti usaha gula aren. Setiap pagi dan sore, ia memanjat pohon enau untuk menyadap nira yang kemudian ditampung di tabung bambu atau lahang. Dalam sehari dapat menghasilkan 100 butir gula aren yang kemudian dijual ke pasar atau pengepul gula yang datang ke tempat pengolahan dengan harga Rp45.000 sampai Rp50.000 per kojor atau 5 ikat gula aren. Bapak dapat berapa biji gula aren ini? 100. Oh, nggak kurang dari 100 ya? Nah, Bapak usaha ini sudah berapa lama nih, Pak? Sekitar 30 tahunan maayak itu, Mas. Nah, di sini ada berapa warga, Pak, yang bikin usaha ini? Ayat 30-an gitu. Dijualnya kemana aja nih, Pak? Ke pasar Kupa. Semuanya ke pasar Kupa gula. Berapa harganya, Pak, untuk dijual? Harga tergantung kita ya 40, ayat 50 gitu. Cuma musim harga naik gitu. Ayat turun naik gitu. Nah, kalau untuk lagi naik ini, Pak, kayak musim apa nih, Pak, kalau gula itu? Bulan puasa gitu kan. Bulan haji itu beda gula harganya. Oh, naik ya? Naik. Nah, dalam seminggu ini, Pak, atau sehari, Bapak keuntungan Bapak berapa duit sih, Pak? Berapa keuntungannya? Tergantung sih gitu ker seorang kia menang 100.000 gitu sapoe. Ai ker saeutik mah gitu 50.000 gitu. Sorting kana mungkus gula. Bagi warga Cibungur, gula aren bukan sekedar pemanis tradisional, tetapi produk ini adalah sumber penghidupan utama yang menyokong kebutuhan keluarga dan menggerakkan roda ekonomi desa. Dari setiap tetes nira yang direbus perlahan, tersimpan cerita tentang ketekunan, kemandirian, dan harapan masa depan ekonomi masyarakat desa di kaki pegunungan Banten. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.